Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Tidak lupa pertama kali memang kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar, di antaranya berkumpulnya kita di sini. Ini bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga mengangkat kebodohan. Jadi perbedaan antara ibadah dalam artian wirid, zikir, ataupun ibadah khusus yang lainnya dengan ibadah mencari ilmu. Kalau ibadah mencari ilmu, di samping mendapatkan pahala yang banyak, didoakan oleh makhluk-makhluk Allah, tanaman, ikan, para malaikat. Juga ibadah ini memiliki kelebihan, yaitu mengangkat kebodohan dari kita dan mengingatkan kita dari kelalaian. Jadi dengan kita berkumpul mencari ilmu seperti ini, kelalaian kita akan tersadar, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa berkumpul dalam kesempatan ba'da asar ini. Dan juga kita memuji Allah, menyanjungnya, memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk bertazawud, untuk berbekal diri. Karena Allah SWT mengatakan tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, dan sebagus-bagus bekal adalah ketakwaan, yaitu kita beramal dengan apa yang Allah perintahkan dan ikhlas karenanya, atau kita meninggalkan amalan juga karena ikhlas, ya, karena ikhlas, karena perkara itu dilarang, membahayakan. Ini sebagus-bagus bekal nanti yang akan bermanfaat kita menjalani kehidupan dunia ini, atau tatkala kita telah beralih kehidupan, yaitu di bawah tanah, sebagai awal kehidupan akhirat kita masing-masing. Jadi akhirat dimulai dari setiap individu meninggal dunia. Jadi begitu meninggal dunia, maka dia sudah memasuki alam akhirat. Masya Allah. Makanya berbahagialah, ya, pada acara ini kita berkumpul, berbahagialah. Memang dimanapun yang namanya ngaji, sebanyak-banyaknya yang ngaji tetap sedikit. Gimana pemboten? Sebanyak-banyaknya yang ngaji
ya tetap sedikit dibandingkan misalnya kalau zaman dulu layar tancap, zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya antum lebih tahu lah ya. Antum lebih tahu atau ustadznya lebih tahu. Sama-sama tahu lah ya. Masya Allah gitu, memang sedikit. Dan Allah SWT juga mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hambaku yang bersyukur, sedikit ya, jadi berbahagialah wahai orang yang sedikit ya. Tapi walaupun sedikit tetap terhitung banyak. Walaupun sedikit tetap terhitung apa? Banyak. Supaya jangan sedih. Kalau sedikit dibilang sedikit, sedih. Dalilnya apa yang dikatakan oleh Allah SWT, inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan walam yaku minal musyrikin. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Ibrahim, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan, dia adalah seorang umat. Jumlah Nabi Ibrahim ada berapa? 1. Oleh Allah disebut dengan apa? Umat. Padahal umat ini kan banyak, tapi disebut dengan umat oleh Allah SWT. Dijelaskan oleh ahli tafsir, li alla yastauhish li qillatis salikin, disebut dengan umat supaya Nabi Ibrahim jangan kesepian dengan sedikitnya orang-orang yang meniti ilmu, yang meniti tauhid, yang meniti agama. Jadi dalam masalah ilmu memang dari zaman ke zaman ya lebih sedikit ya. Ada satu kisah seperti ini. Ada seorang ulama ngajar ngaji. Ya, ada seorang ulama ngajar ngaji. Tiba-tiba ada seekor gajah lewat di samping majelis taklim tersebut. Dan para santrinya belum pernah lihat gajah. Ya, gajah kan biasanya di Indonesia ya, di Indonesia dan sebagainya. Mungkin di Timur Tengah ada tapi jarang. Mungkin di Afrika ada. Ini di Timur Tengah ini, lihat gajah. Biasanya kan kalau di Timur Tengah apa? Onta. Onta. Ternyata tatkala ada gajah, semua santrinya kabur. Kabur. Tinggal satu santri yang nggak pergi. Kemudian ulama ini menanyakan, kenapa kamu nggak pergi? Ya karena saya ingin dengarkan taklim, begitu. Bukan ingin lihat gajah. Dan biasa majelis taklim itu kalau di sini ada taklim kemudian di tempat lain ada kecelakaan misalnya, kalau nggak sabar-sabar yang di majelis taklim pergi. Kenapa? Ada kecelakaan. Nah, itu. Masya Allah. Makanya berbahagialah menjadi orang yang sedikit, walaupun banyak ya tetap sedikit. Ya itu sudah sunatullah. Hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas atau belajar bersama tentang keutamaan ibadah di saat manusia itu lalai. Berarti kalau orang lalai beribadah kepada Allah, yang jelas ini berbahaya, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Jadi kalau ada orang lalai kemudian nggak cepat-cepat bangkit, itu akan menular. Sebagaimana pepatah mengatakan su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang jelek itu nular, cepat sekali nular. Mungkin orang memperjuangkan, ayo baca Quran gitu kan. Betapa sedikitnya orang yang memegang mushaf Al-Quran.
Saya pas kemarin pulang dari ngisi di Purwogonto, mau melewati, ternyata nggak bisa melewati jalan karena jalannya ditutup. Ada kereta yang mau lewat. Maka saya lihat para penghuni kereta hampir semuanya megang apa? HP. Masya Allah. Cari yang megang Quran coba. Mungkin akan berkata, lo kan di dalam HP itu kan ada aplikasi Quran. Ya cek yang buka aplikasi Quran. Ya gitu. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi demikian memang kehidupan di dunia. Kemudian sebenarnya apa yang melatar belakangi orang itu lalai? Di antara yang melatar belakanginya karena iman melemah. Jadi kalau kita misalnya melihat orang rajin ngaji, betah di masjid, betah beramal soleh, semangat menghidupkan agama, dia sedang naik imannya. Biasanya nanti kalau awal Ramadan imannya naik ini. Tapi kalau misalnya masuk masjid rasanya kayak masuk open yang bikin roti tadi, wah ini imannya lagi turun. Kenapa kamu cepet-cepet? Ada urusan, ada ini, ada itu gitu. Padahal itu tetap karena imannya secara umum lagi tuh turun. Panas. Di masjid apa? Panas. Itu yang masih kuat masuk masjid. Sebagian yang baru lihat panas ini. Akhirnya lewat aja. Lewat. Jadi dalam keadaan imannya apa? Sedang lemah. Iman adalah iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawarih. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman itu adalah perkara yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dikerjakan dengan anggota badan. Jadi termasuk daripada keimanan itu beramal soleh. Kalau amal solehnya lagi menurun, berarti rasa manisnya iman ini lagi berkurang. Yazidu bita'ah, kalau dia bertambah taat kepada Allah dan menjauhi maksiat, imannya menguat. Tapi kalau misalnya bermaksiat, bukan hanya pada orang tua, bahkan anak-anak yang bermaksiat mesti ibadahnya menurun. Jadi siapa saja yang bermaksiat, ya menurun. Ada hal yang lebih berbahaya daripada maksiat. Ada hal yang lebih berbahaya dari dampak maksiat. Apa itu kira-kira? Minder di hadapan Allah dan hilangnya rasa malu. Kalau sudah minder di hadapan Allah, tatkala mau memohon kepada Allah nggak pede. Tatkala nggak pede, akhirnya mohonnya kepada penghuni kuburan. Mbah, ngesuk sing ragil arep disepiti. Lah rong bulan maning Mbah, sing barep arep manten. Wong bae sing wis mati dhisit. Ya bae ngendi karing Allah, men Allah nulung wong aku akeh dosane Mbah, begitu. Akhirnya berdoanya kepada penghuni kubur. Padahal penghuni kubur itu tidak mampu menolong dirinya sendiri, tetapi dia didoakan. Makanya kalau ziarah ke kuburan Nabi, mendoakan Rasulullah, assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Pada sahabatnya juga demikian, disebutkan wahai Abu Bakar, assalamualaikum ya, jazakallahu khairan, terima kasih ya atas apa yang kau berikan dari kebaikan terhadap Islam. Didoakan ya,
Dan orang mati itu, mbah tukokna aku mbah, tatkala meninggal, mampu atau tidak mampu? Tidak mampu, padahal belum dikubur. Harusnya didoakan. Tapi karena nggak pede, akhirnya meminta kepada selain Allah, minder kepada Allah. Ini dampak daripada apa? Maksiat. Ya, caranya adalah banyak berzikir, banyak beristighfar, supaya kemudian kelalaiannya ini terobati. Yang kedua, kelalaian ini disebabkan karena berkurangnya ilmu atau belum tahu. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala syifa al-ayyi as-su'al, ketahuilah obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Kemudian juga tatkala orang mendapatkan ilmu, itu persis seperti tanah mendapatkan air hujan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, mathalu ma ba'athanallahu bihi minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha tayyibah amsakatil ma wa tumbitul kala'a wal ushbul kathir wa anna minha ajadib tumsitkul ma'a wala tumbitul kala'a wa kana minha ukhra innama hiya qi'an la tumsikul ma'a wala tumbitul ma'a wala tumbitul kala'a wa kadzalika mathalu ma lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ilmu yang aku bawa itu ibaratnya hujan. Kita bayangkan misal gak hujan selama 1 tahun, apa yang terjadi? Ya Allah, paceklik setahun loh, gak sampai 2 tahun, setahun aja udah paceklik, udah wah, kambing-kambing udah kurus, sapi kurus, tanaman mati, sumur kering, itu sudah Masya Allah. Begitu. Itu ibarat orang yang tidak mendapatkan ilmu, gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia tidak mendapatkan ilmu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Awalnya dia tahu minum khamr haram. Awalnya merasa berdosa. Setahun, 2 tahun, sampai lama akhirnya nggak pernah ngaji. Ya, bahkan dia benci sama orang-orang yang nggak minum khamr. Mungkin dia akan marah tatkala anaknya, nak beli khamr nak, nggak ada duit bah misalnya. Apa kamu anak durhaka disuruh beli khamr nggak mau, Masya Allah. Nyuruh istrinya, dek beli khamr misalnya. Itu bisa berubah seperti itu karena mati, sebagaimana tanah yang mati tadi. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ilmu yang ibaratnya hujan. Maka di antara tanah itu ada yang thayyibah, yang baik, mampu menerima air dan menumbuhkan tanaman-tanaman serta rumputan yang banyak. Ini tanah yang subur, tanah pertama. Kemudian tanah yang kedua ajadib, mampu menampung air tetapi tidak mampu menumbuhkan tanaman. Kalau gambaran yang pertama ini adalah para ulama. Dia mampu menerima ilmu dan mengamalkannya. Tatkala ditanya bagaimana hukum mani tabung misalnya, ditanya tentang apa? Mani tabung. Mani kok ditabung ya Pak? Masya Allah. Udah pernah dengar tentang pembahasan mani tabung? Dereng ya Pak? Dereng. Oh. Bagaimana tentang cloning? Nah, misalnya. Nah, sing gemian sih, bagaimana BPJS misalnya, ya, bagaimana operasi plastik, bagaimana bibir sumbing, banyak sekali permasalahan-permasalahan. Lah, tatkala dia adalah orang yang dalam kategori ilmu yang pertama tadi dikeluarkan dalilnya, dalilnya begini, permasalahan begini di sini, itu ada ilmunya semuanya di situ, ya.
Thalabul ilmi kalau belajarnya terus berlanjut, nanti mempelajari cara bagaimana beristidlal dan cara bagaimana mengukur menilai kekuatan sebuah istidlal dan benarnya atau salahnya orang beristidlal. Beristidlal itu ya artinya ya mengeluarkan sebuah hukum, berdalil begitu. Nah ini golongan yang pertama sebutkan dalilnya begini. Sedangkan golongan yang kedua, dia kalau ditanya nggak bisa jawab. Ini hukum operasi bimbing sumbing apakah sama dengan operasi plastik misalnya, ya kan? Apakah operasi plastik itu betul-betul mutlak haram? Nah bagaimana operasi plastik yang terjadi pada orang yang luka bakar misalnya? Oh saya nggak tahu. Saya ini bingung nih, ayat ini suratnya di mana ini? Bunyinya seperti ini. Oh ini keluarkan. Ini saya bingung hadis ini, saya nggak hafal. Tapi fotonya gini, ini di mana? Ini. Jadi kalau dia suruh mengeluarkan pengetahuan dia tentang hafalan dan seterusnya, dia bisa. Tapi kalau suruh menyimpulkan sebuah hukum nggak bisa. Ini golongan yang kedua dan sama-sama bagus ini. Walaupun tak sebagus yang pertama. Kalau kita golongan yang keberapa ya? Ya pokoknya lah ya. Golongan wong seneng ngaji lah ya. Lah sedangkan yang ketiga ini golongan yang tandus, yang tidak menerima petunjuk dan tidak mau perhatian dengan ilmu, sehingga orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang tidak mau ngaji, lama-lama terjebak pada lalai sampai tatkala dicabut nyawanya dia minta tangguh. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah aja mati siki ya Allah, sedih lama nih aja mati siki ya Allah, kira-kira bisa nggak ditunda? Aku kepengen ngaji maning ya Allah, kepengen sholat, kepengen sodako, bisa nggak? Gak bisa. Jadi kesempatannya sekarang ini. Jadi kalau kita peduli dengan diri kita, awake keselah orang mangkat ngaji, aduh, masya Allah, nanti akan berdampak nyesel. Oh, kok sing dibahas sing ngaji, sing dibahas sing mari ngaji ya. Yang mari ngaji itu jauh lebih berat. Karena yang namanya orang mari ngaji, tatkala orang yang mau ngaji ini lagi tertidur atau lagi nyangkul atau lagi kerja, orang yang mari ngaji nyangkul tidur atau persiapan mau menyampaikan yang mau disampaikan dari perkara ngaji yang akan dibahas kira-kira. Mesti persiapan, minimal persiapan hatinya, banyak istighfar, banyak doa, terus ngecek yang sudah disampaikan ini sudah diamalkan apa belum. Ngecek lagi ini pembahasannya tepat apa enggak, dicek terus, itu cek terus. Jadi orang yang ngaji tidur, orang yang mau ngajar ngaji lagi belajar. Tatkala yang lagi ngaji belajar, yang ngajar ngaji juga belajar. Tatkala yang ngajar ngaji, tatkala yang ngaji itu setelah ngaji tidur, yang ngajar ngaji ngoreksi lagi, mungkin ada yang salah begitu. Ya perjuangannya begitu. Nah ini berarti di antara penyebab lalai sebagaimana disebutkan. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan halumma ala ziyadatil iman. Ayo marilah kemari kita nambah iman biar jangan lalai, ayo gitu. Ayo begitu diajak Rasulullah. Ternyata bentuknya ngaji. Dan sebenarnya manusia bisa merasakan apa yang dia rasakan tatkala dia keluar dari majelis taklim dengan tatkala dia keluar dari majelis sabung ayam. Ya kan? Sekarang apa ada orang yang sabung ayam sekarang ini? Masih ada nggak? Jarang ya. Yang terkenal sabung ayam kan Gombong. Kalau saya ditanya orang mana Mas? Gombong. Tatkala dia di Bogor. Oh, banyak Bangkoknya ya Mas ya. Saya sendiri nggak tahu Bogor ayam Bangkok. Pas saya di Magetan, punya teman di Magetan itu, teman asalam. Dari mana? Ya, Gombong. Oh, ayam Bangkok ya. Jadi sekarang yang sabung ayam Bangkok jarang ya.
alhamdulillah. Ya, paling judi online nggih. Judi online sepi nggih seniki napa kata? Saya nggak ngikutin. Nek game-gamean mboten enten nggih game-gamean. Game. Kalau zaman dulu kan ada PlayStation, sekarang nggak ada ya. Jarang ya. Kenapa? Nggak ada PlayStation, nggak ada. Sudah pindah ke tangan masalahnya. Itu tatkala keluar dari majelis itu dengan keluar dari majelis ilmu rasanya beda. Kalau keluar dari majelis ilmu, ya Allah semangatnya naik gitu kan. Masya Allah. Tapi kalau keluar dari majelis yang lain loyo, bingung, pucal. Gitu. Ketiga, yang menyebabkan orang lalai diantaranya nggak mau menolong agama Allah. Nggak suka pengajian, ngono urusi dewek. Ya yuk bareng-bareng, aku repot lah, apa sih nyapu ya. Nah, tapi engkau mangkat, ya insya Allah. Ternyata nggak berangkat. Setahun, 2 tahun nggak berangkat. Akhirnya lama-lama disamber sama syaitan. Karena manusia itu ada serigalanya. Sebagaimana domba. Domba itu ada serigalanya. Serigalanya domba itu apa? Ya serigala. Dan serigalanya manusia itu apa? Syaitan. Makanya orang yang menolong agama Allah dijaga oleh Allah SWT. Dan Allah SWT mengatakan ingtang surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan terasa sekali pertolongan Allah kepada orang-orang yang menolong agama Allah. Biasanya dalam keadaan genting. Ya, wah ini dapurnya nggak ngebul, ya repot. Kelasnya kita kalau nggak ngebul selama 2 hari, kira-kira bagaimana? Nggak ngebul loh selama 2 hari, ini kira-kira gimana? Atau seminggu, ya dampaknya kira-kira gimana? 2 hari atau tambah lagi seminggu, kira-kira gimana dampaknya? Mas lah, aku jujukna Bali baik. Lah apa ora sabar yang orang ngebul dapure udah ora sabar Mas jujukna Bali bae. sabar engko tuh ana wis seminggu orang ngebul ya minta pulang ya. Minta pulang wis jujukna Bali. Ternyata dapurnya masih melu ngebul. Wis ngesuk mengkau apa ya Mas lah. Masya Allah ya. Akhirnya ngurusi ya gugat cerai biasanya nih. Lah Rasulullah SAW pernah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha dapurnya itu nggak ngebul selama 40 hari. Ma wajadna arba'ina yauman illa aswadan. Kami tidak menjumpai selama 40 hari kecuali aswadan, yaitu kurma dan air. Jadi ndahare mung kurma tok karo banyu tok. Dan kurmanya mungkin dalam jumlah yang sedikit. Paling beberapa butir untuk 1 hari. Masya Allah. Kuat ya? Ah ya Allah. Kita kalau diuji kayak gini ya Allah mungkin lah tak futur bae lah. Ngaji kayak ekonomi seretak futur bae lah orang ngaji-ngajian gitu ya. Masya Allah orang ngaji-ngajian mumet guys ya. Nah ini biasanya kalau seperti ini kemudian datang pertolongan Allah berupa rezeki. Makanya dibahas oleh para ulama karomah di masa sahabat dengan karomah di masa kita akhir zaman lebih banyak terjadi karomah di akhir zaman. Karena apa? Mereka imannya kuat. Kalau kita imannya dibandingkan mereka lemah, sehingga nggak sampai drop sekali sudah ditolong oleh Allah, begitu. Dan Allah SWT juga mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan bahwasanya wajib bagi kami kata Allah
menolong orang-orang yang beriman. Ya insya Allah di antara kita, ya insya Allah belum ada yang alami seperti Rasulullah 40 hari dapur nggak ngebul. Ya entah apalah mesti ngebul. Ya insya Allah ngebul. Ya, dan di masa kita ini ada makanan-makanan yang diacuhkan. Padahal kalau dimakan kenyang. Budin, apalagi mondol, sedut, ya kan? Kalau dimakan kenyang apa tidak kenyang? Kenyang. Nah, ini kenyang, ini bermanfaat dan itu murah itu, ya. Nah, kalau kita agak perhatian, masya Allah, ini bisa menghemat. Alhamdulillah, azani wa azakumullah. Apa sih keutamaan orang yang beribadah di saat manusia lalai beribadah kepada Allah? Jadi pembahasan ini memang berawal dari hadis Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Yaitu tatkala ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa lebih banyak pada bulan Sya'ban yang engkau tidak banyak berpuasa sunnah di selain bulan Sya'ban? Ini latar belakang pembahasan ini dibahas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, bulan Sya'ban itu adalah syahrun yaghfalun nasu fihi wa yarfa'u bihil a'mal. Karena pertama orang lalai beribadah, sehingga Rasulullah hidupkan dengan ibadah. Kemudian diangkatnya amalan. Ya, ini yang melatar belakangi judul. Tetapi kan permasalahan lalai ini bukan hanya pada perkara ini. Banyak sekali pembahasan-pembahasan yang mengingatkan agar manusia itu jangan lalai. Banyak sekali. Ya, karena memang hidup di dunia ini adalah amalun bila hisab. Ya, sedangkan besok di akhirat hisab bila amal. Jadi di dunia ini mau berbuat jahat sejahat-jahatnya, mau berbuat kafir sekafir-kafirnya, atau mau beribadah seibadah-ibadahnya, atau mau taat setaat-taatnya, ya hasilnya sama-sama nggak kelihatan. Begitu, ya. Jadi yang berbuat jahat juga nggak apa-apa, karena di dunia beramal tanpa hisab. Tapi besok tatkala manusia itu mati, dihisab terus, walaupun berteriak-teriak ingin kembali ke dunia dan ingin beramal saleh, tetap nggak diberi kesempatan, disiksa terus sudah. Ya. Makanya kalau dalam pembahasan ilmunya Allah secara akidah Ahlussunnati wal Jamaah, Allah itu mengetahui perkara yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan perkara yang akan terjadi. Tatkala Allah SWT mengkisahkan tentang orang-orang yang berada di neraka, ingin dikembalikan oleh Allah ke dunia, dan dia akan mengatakan beramal soleh. Nanti tatkala di dunia Allah mengatakan kamu tidak mungkin beramal soleh. Apakah penduduk neraka itu dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia? Tidak. Berarti ilmunya Allah meliputi perkara yang belum terjadi. Nah, itu terjadi perbedaan antara kehidupan dunia ini dengan akhirat, sehingga manusia terbawa kepada kelalaian. Nih, maka tatkala orang menghidupkan ibadah di saat manusia itu lalai, maka ya dia menjadi orang yang beribadah sendirian. Tatkala dia beribadah sendirian, ini menjadi keutamaan bagi dia. Ya.
Ini menjadi keutamaan bagi dia. Makanya yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabat, di antaranya mereka menghidupkan sholat di antara sholat maghrib dan sholat isya. Habis sholat maghrib, ya tetap di masjid sampai Masya Allah lewat jam 8, jam 9, 10. Aduh, sudah pada ngantuk-ngantuk itu. Para sahabat sudah ngantuk-ngantuk. Sampai jam 11, sampai menjelang jam setengah 12 baru Rasulullah keluar. Tatkala manusia sudah tidur dan Rasulullah mengatakan ini sebenarnya waktu yang paling utama tatkala orang mengerjakan sholat isya. Coba kira-kira yang mengerjakan sholat isya sampai menjelang akhir malam, ya, akhir malam yang pertama atau pertengahan malam jam 12, ya, kalau akhir pertengahan malam kan jam 12 malam. Ini jarang atau sangat sedikit? Ya jelas jarang dan sangat sedikit. Padahal itu waktunya. Kalau tidak memberatkan, Rasulullah akan menghidupkan sholat isya jam-jam itu. Karena orang yang menunggu waktu isya setelah dia sholat maghrib terhitung dalam keadaan sholat. Masya Allah. Kira-kira kita sholat dari jam setengah 7 sampai setengah 11 nggak berhenti, kuat apa tidak kuat? Dur loh, kuat apa nggak kuat kira-kira? Ya misalnya kuat ya rekasa lah ya. Nah, walaupun saya pernah ya tarawehnya itu mulai dari jam 8 selesainya setengah 4. Jadi satu rakaatnya 1 jam. Jadi 2 rakaatnya berapa? 2 jam. Jadi berdiri 1 jam itu ya lumayan rasanya. Imamnya ada 2 itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini dibutuhkan kejujuran. Karena kalau kan taraweh itu kan, kalau misalnya bolos 2 rakaat aja itu sudah bisa buat tidur 2 jam. Ah kesel lah, bolos tidur di kamar 2 jam, berangkat lagi ngejar 2 rakaat 10 menit jadi sudah. Masya Allah. Ini orang yang menunggu waktu maghrib ke isya jarang, ya jarang. Maka ya menjadi pahalanya besar. Telah hadirun azani wa azakumullah. Dan Rasulullah SAW mengatakan aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail al-akhir. Dan sesungguhnya posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu yaitu kalau sudah dalam malamnya, itu sudah tengah malam tadi, ya. Fa in istata'ta an takuna, dan kalau memang ada di antara kalian yang mampu mayadzukurullah, yang ingat kepada Allah fitil kasa'ah, pada waktu itu fakun, maka jadilah. Makanya di sebagian majelis taklim itu sengaja taklimnya agak diundurin kalau isya, dari maghrib ke isya. Misalnya sekarang maghrib jam berapa itu? Maghrib jam 6 ya. Kalau isya jam berapa? 7.15 ya. Kadang ya diakhirkan sampai setengah 8 ya. Atau kadang diakhirkan sampai menjelang hampir jam 8. Kalau misalnya isyanya itu awal isyanya itu masuk saya misalnya setengah 8, mungkin selesainya setengah 9 agak diakhirkan. Ada sebagian begitu karena dalam rangka mendapatkan keutamaan. Tapi kadang yang demikian itu kalau terjadi di masyarakat bisa dimarahi, diprotes, dening barang ngaji adane kewengen, ya kan? Ya kan? Iya. Nah, ini yang kebalikannya sholat asar, ya kan? Kalau sholat asar itu kalau adanya gasik, maksudnya masuk waktu terus adzan, di sebagian tempat diprotes. Nah apa kowe adzane gasik? Gara-gara kowe adzan sing macul pada Bali.
Jadi kowe ngarep adzan asar 4:30 itu. Padahal Rasulullah marah sekali kepada musyrikin yang menjadikan sebab Rasulullah terlambat sholat asar dan mengatakan mala Allahu kuburul musyrikin alladzina yamna'uni anis sholatil asr. Semoga Allah memenuhi kuburan orang musyrikin yang telah menghalangi kami dari sholat asar tepat pada waktunya. Ini jadi terjadi, masya Allah, ya, perbedaan. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Keutamaan yang kedua, tatkala orang mengerjakan amalan di saat manusia itu lalai mengamalkannya, manfaatnya pahalanya lebih besar. Pahalanya apa? Lebih besar. Ini di sini disebutkan tentang doa masuk pasar. Mungkin di sebagian kita kalau masuk pasar doa, tapi umumnya kayaknya lupa. Ingatnya kalau pas masuk taklim. Ini untuk orang-orang yang ngaji. Kalau untuk orang-orang yang ngaji, boro-boro lupa doa masuk pasar, kadang juga lupa belum sholat. Sholat subuh disit, mbah. Ora ki konyong telat. Nah, kudune nyong mau mangkat jam 3 ke krainan ke tangin jam 4. Ya kok salat subuh di ora bablas kadang lupa salat subuh ini. Nah, ini doa masuk pasar di sini contohkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya di sini diriwayatkan dari Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berdoa la ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kepemilikan dan baginya segala pujian, yuhyi wa yumit, Allah adalah zat yang maha hidup dan menghidupkan, wa yumit, dan Allah adalah zat yang mematikan, wa huwa hayyun la yamut, sedangkan Allah adalah maha hidup dan tidak mati. Biyadihil khair, di tangan Allah segala kebaikan. Nah ini sebenarnya doa ini masya Allah ya, menenteramkan orang yang mau jualan di pasar. Karena kadang masuk pasar gak bawa untung, yang untung malah tetangganya, kadang sedih dan seterusnya. Ingat kata-kata ini, doa ini, di tangan Allah kebaikan. Ya mungkin belum dimudahkan, sabar aja, jualan lagi, nanti kan ya diberi oleh Allah rezeki. Biyadihil khair, di tangan Allah adalah kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu kuasa. Ini doa masuk pasar. Insya Allah yang ngaji di sini semuanya sudah hafal. Sudah hafal atau sudah lupa? Belum hafal, apa malah baru dengar. Masya Allah ya, padahal agama itu kan berulang ya, tapi tetap aja ada hal yang lupa. Makanya lupa itu musibah besar, walaupun kadang nikmat ya. Musibah besar, coba Nabi Adam tahu nggak kalau buah larangan tersebut yang sering disebut dengan buah khuldi, itu kan buah larangan namanya. Nah, Nabi Adam ya, bukan Nabi Musa. Nabi Adam tahu nggak kalau makan buah larangan tadi itu nggak boleh? Tahu nggak? Tahu ya kan? Mendekat aja nggak boleh. Dimakan apa nggak dimakan? Dimakan. Karena apa? Lupa. Ini lupa di bidang seperti ini nih yang petaka ini. Ya, petaka. Dan biasanya orang melakukan maksiat karena apa? Lupa. Ya, lupa. Tapi memang prosesnya apa? Lupa. Seperti kita lupa masuk doa masuk pasar ya kan, lupa keutamaan apa bulan Sya'ban, lupa bahwasanya surga itu ya dekat sekali dengan tatkala kita berbakti sama orang tua kita ya. Hadisnya ada jelas itu. Jadi kalau orang pingin masuk surga gampang, kalau masih punya orang tua rutin aja deh ya. Misalnya sehari 2 kali atau 3 kali mijetin kakinya 5 menit, pergi
nanti datang lagi ngajak ngobrol. Kalau orang tua sudah sepuh itu sebenarnya nggak begitu banyak butuh duit, butuhnya apa? Ngobrol. Domae ya meneng bae, diwada ya meneng bae. Jenengane bewong tua. Yang berjalan itu bukan pikirannya, tapi apa? Perasaannya. Kowe dadi bocah ke sing bener. Padahal kita sudah berusaha untuk bener. Sing tanggung jawab, padahal udah bertanggung jawab. Mulane enggak dadi bocah sing ngutek kowe ya Allah. Padahal setiap saat ngaji masih bilang, "Oh nggih, nggih." Bocah ket men bodoh bae. Oh nggih gitu. Enggak apa-apa, nggih. Kayak gitu. Karena ini beda nih posisinya, ini orang tua lain ini. Ya. Hadisnya banyak lah pada babnya. Tapi ada kisah sedikit. Ya, ceritanya kayak gini. Waktu itu ada seorang ibu. Orang ibu ini membanggakan gurunya. Kamu ini enggak seperti guru saya, kamu itu bodoh, ilmumu enggak apa-apa. Enggak ada apa-apanya dengan guru saya. Guru saya pinter. Nggih, tumayun nggih. Besok kamu ngantar ibu ngaji, biar kamu tahu guru ibu itu ilmunya lebih pintar daripada kamu. Diantar, sudah. Setelah diantar, gurunya itu lihat seorang ibu bersama seorang laki-laki, langsung gurunya masya Allah, takzim luar biasa, mengagumkan luar biasa, dan merasa nggak punya ilmu di hadapan anak dari ibu tadi. Ya, langsung ngeper ini. Gurunya ini, guru si ibunya ini yang dibanggakan. Padahal ibunya ini menjatuhkan betul anaknya, dikatakan macam-macam sudah. Lah ternyata anak si ibu ini namanya Al-Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Di masanya, di zamannya, di tempatnya, ya orang yang paling pintar di wilayah itu ya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, coba masya Allah. Sampai ibunya nggak tahu kalau anaknya lebih apa? Pinter. Karena memang orang soleh itu nggak menyembunyikan pinternya. Ngapain menyembunyikan pinternya? Apalagi di hadapan orang tua. Ya, apalagi di hadapan orang tua. Papa keket gemien orang ngaji. Kan tak para ikrone. Nah, harusnya jangan begitu. Nggak apa-apa Pak. Nggak usah sedih. Nggak bisa ikro nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai aja Pak. Nih kalau Bapak ngaji saya udah seneng. Tak ajarin. Dan ternyata di Yaman itu ada kakek-kakek dipanggilnya Syekh, itu belajar Iqra, bayangkan. Kakek-kakek loh. Namanya Syekh Ali. Waktu di Yaman, ada seorang kakek-kakek ngaji sama cucunya. Dipanggilnya sama Syekh Ali, tapi baca Quran aja belum bisa gitu. Jadi udahlah. Ilhadirun azani wa azakumullah, kalau masuk pasar kemudian berdoa dengan doa ini, dan doa ini jarang dilakukan dan banyak orang melupakan, maka kata Rasulullah, kataballahu lahu alfa hasanah, maka Allah akan mencatat untuknya 1000 kebaikan. Maknanya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan Allah akan menghapuskan darinya 1000 kejelekan. Berarti berapa? 1.000.000. Sewune sewu pira? 1.000.000. Sejutane sejuta pira? Miliar nggih. Oh, semiliar sejutane ana 1.000.000. Akeh nggih? Masya Allah. Padahal ya Allah ya, udah pernah dapat uang semiliar? Belum ya? Makanya orang-orang yang pada korupsi dosa loh. Ya, aja pada korupsi mending duitnya ya daripada orang kena. Coba sing ngaji diwehi duit 10 jutaan. Tapi 10 juta ngaji ya 10 juta gitu. Seneng apa enggak seneng? Seneng. Masuk ngaji ya. Insyaallah ngaji apa enggak? Ngaji gitu. Gara-gara dikorupsi ini. Semoga orang yang korupsi dapat hidayah taufik ya. Dia enggak tahu, banyak orang prihatin tetapi merasa bahagia dan tidak merasa miskin. Mereka yang duitnya banyak tidak bahagia dan merasa miskin, padahal korupsinya banyak ya. Jadi dihapuskan 1.000.000 kesalahan. Wa rafa'ahu alfa darajah, dan akan diangkat oleh Allah 1.000.000 derajat. Ini satu, ada dalil lagi ini ya, dalam masalah ini pahalanya besar. Ada 3 golongan ini ya.
Tapi kalau lihat waktunya sudah jam 5 lebih 5. Kita nambah lagi aja. Tapi bukan pada bab yang kedua, yaitu annaha a'dhamu ajran. Ya, masuk yang ketiga aja. Yang ketiga, annahu akhfa. Keutamaan orang yang beribadah di saat manusia lalai mengerjakan ibadah, ibadah yang dia kerjakan ini jadi lebih tersembunyi. Artinya jarang orang yang tahu. Ya, jarang orang yang tahu. Sebenarnya di hadis yang di atas ini juga disebutkan termasuk ibadah yang menjadikan Allah senang, Allah ridho, dan Allah memberitakan berita gembira kepada orang tersebut. Di antaranya ini, seorang suami, Masya Allah, istrinya cantik, ranjangnya empuk. Ya, istrinya apa? Cantik, ranjangnya empuk. Ya tentunya suasananya nyaman. Anak-anak mungkin lagi tidur dan seterusnya, atau mungkin pengantin anyar. Cantik kan identik dengan muda dan seterusnya. Ya. Ternyata dia bangun malam tidak peduli dengan istrinya yang cantik tadi, tidak peduli dengan ranjangnya yang empuk tadi. Berdoa kepada Allah, mampu menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini istrinya tidak tahu. Ya karena mungkin wah ini istrinya lagi capek, disuruh bangun malam paling males gitu. Tapi kalau nggak capek ya juga bangun. Ya. Padahal kan halal, tapi karena Allah udahlah, lupakan. Dan di sini juga ada lagi tentang orang yang berjihad di jalan Allah. Dia bersabar karena Allah. Kemudian lagi orang yang lagi safar dalam kendaraan, ternyata dia sempatkan untuk singgah, paling lamanya safar ya capek ya susah, untuk tahajud. Masya Allah. Ya, dan jarang sekali orang-orang yang safar tatkala berhenti misalnya di stasiun jam berapa tahajud misalnya, atau naik bis pas lagi berhenti di rest area tahajud misalnya, kan jarang. Ya update status, foto makanan, ya kan, Masya Allah. Apalagi kalau di tempat wisata, ya Allah, kebanyakan lalai, Masya Allah, lalai gitu loh. Ya, jadi kelebihannya tatkala ibadah di masa lalai, ya, itu lebih tersembunyi. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW tentang kisah 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi fi yawma la dhilla illa dhilluh. Allah Subhanahu wa taala akan menaungi 7 golongan di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah man tasaddaqa fa akhfaha, ya, hatta la ya'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Masyaallah. Yaitu orang yang bersedekah kemudian disembunyikan sedekah tersebut sehingga tangan kanannya pun tidak tahu, tangan kirinya tidak tahu apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya. Digambarkan seperti itu, maksudnya sangat primpennya tadi. Ya. Kemudian juga ada orang yang bangun malam kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian dikatakan Rasulullah fafadat aina, kemudian air matanya itu bercucuran. Jadi yang belum bisa menangis, latihan menangis. Kalau tidak bisa, paksa untuk menangis. Nah ternyata sudah dipaksa kok nggak bisa menangis, ya menangislah karena tidak bisa menangis, begitu. Jadi menangis ini ada yang tercela, ada yang terpuji. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu membagi jenis-jenis menangis. Kalau nggak salah ada 7.
Di antaranya adalah menangis karena bayaran. Itu menangis karena apa? Bayaran. Contohnya kayak gini. Oke, mbahku mati. Mesuk pokoknya pada nangis kabeh, tek bayar 10.000-an apa 1.000-an. Undang sakake wong kon pada nangis. Kenapa? Karena kalau semakin banyak yang nangis, berarti sosok ini adalah sosok yang dicinta. Berarti pamornya naik. Ada juga nangis karena ikut-ikutan. Kene pada nangis kabeh. Akhirnya ning tak penikmat dening nangis nang apa? Aku orang ngerti. Mungkin pada nangis aku ya melu. Lah ini nangis yang ini terpuji. Ya, tatkala kepada Allah, nangis, latihan nangis. Itu akan melembutkan hati. Ya, melembutkan apa? Hati. Dan masih banyak lagi ya tentang masalah itu, pahalanya besar ya. Ya karena tersembunyi tadi. Tapi ini kalau ini diujikan kepada kita, masya Allah, kayaknya kita nggak mampu. Ya. Tapi kalau mau diuji coba, mau nggak kira-kira ini? Ya kira-kira sih kalau terjadi pada kita nggak mampu. Tapi pertanyaannya, mau nggak diuji coba dengan perkara ini? Pertama, perempuannya cantik, sudah cantik. Yang kedua punya pangkat, masya Allah. Yang ketiga punya jabatan, punya harta tadi. Yang keempat, ya, cantik, punya kedudukan, punya harta, nggak ada siapa-siapa. Yang kelima perempuannya cinta. Ini, ya. Kemudian laki-laki ini juga sedang merantau, belum menikah, diajak sini nak. Masya Allah. Yang manggil apa? Cantik, kaya, banyak harta dan seterusnya. Masya Allah, nggak ada orang tahu di perantauan. Ya, ini sebenarnya si laki-laki ini juga menaruh hati karena cantik tadi. Nggak ada yang tahu. Kira-kira kalau diujikan kepada kita seperti ini, mampu apa tidak mampu? Wah, berat sekali. Sangat berat sekali. Kemungkinan besar gagal. Maka kita jangan ya diuji yang demikian ini, ya. Karena ini membuat peluang semua, cantiknya iya, tidak ada orangnya dan seterusnya di perantauan iya, aman, nggak ada yang tahu. Tapi kemudian mengatakan, inni akhafullah, aku nggak mau karena aku takut kepada Allah. Wah akhirnya mau lari nih pemuda ini. Wah, akhirnya rebutan pintu ini. Berarti kan sudah serem ini, udah di dalam ruangan rumah, di dalam kamar kan lebih aman tapi mengerikan ini. Ini bukan ngeri-ngeri sedap bukan ya. Ini ngeri betulan ngeri gitu ya. Kalau ada orang kan kadang ngomongnya ngeri-ngeri sedap. Enggak, ini ngeri ini. Berbahaya ini, bisa kejebak ini. Wah, akhirnya karena perempuannya sudah cinta, dan namanya perempuan kalau sudah cinta seperti ini ngeri nih. Makanya bagi laki-laki jangan berani-berani membuka hati wanita kalau nggak mau dinikahi. Kalau hati ini sudah terbuka, udah cinta, kemudian wanita ini tidak mendapatkannya, maka sebaliknya mati kowe. Begitu. Daripada dirimu tidak bersama diriku, lebih baik kamu mati. Begitu perempuan nih. Jadi perempuan ya kayak gitu itu. Kalau tanya tentang perempuan, jangan kepada perempuan, ndak bakalan jujur. Tanyanya ke siapa? Ke dalil Al-Quran atau hadis itu membicarakan tentang perempuan di situ. Tanyanya di situ. Kalau ke mereka ya akan sembunyi. Perempuan ini paling pintar menyembunyikan dirinya. Ya karena memang ada kelemahan pada perempuan, maka perempuan yang paling berstrategi ini. Cuman kelemahannya seperti itu. Wah, akhirnya karena dia sudah diajak dirayu gombal nggak mau, laki-laki ini mau lari, rebutan pintu. Wah, akhirnya yang kepegang adalah pakaiannya. Seret. Karena saking kerasnya pakaiannya apa? Sobek. Ya kan? Pakaiannya apa? Sobek. Bayangkan pakaian kok sobek. Berarti kan
kenceng itu. Antum bayangkan nggak pakaian di zaman Nabi Yusuf itu seperti kita? Atau lebih tebel pakaiannya di zaman Nabi Yusuf? Ini kan tentang kisah Nabi Yusuf. Berarti kan pakaiannya Nabi Yusuf di zaman itu. Dengan pakaian sekarang kita ini, kira-kira tebel mana, kuat mana? Kuat di zaman kita atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf lah, wong teknologinya juga kita nggak tahu. Bisa jadi pakaiannya kain benang kandel-kandel yang kuat, kalau tarik nggak bakalan sobek. Ini sobek, bayang. Kalau pakaian zaman kita kan tipis-tipis. Karena bahannya halus-halus sudah, meningkat sudah, sobek. Ternyata katalah di sidang, masya Allah masih bisa berkelit dia, masya Allah. Nggak peduli nih cintanya, pokoknya dia gitu. Wah ini perempuan. Tapi setelah diketahui, wah ini yang jahat istrinya ini. Kalau memang yang jahat Yusuf kan sobeknya bukan dari belakang, tapi dari depan belakang, kan berarti istrinya yang minta. Karena Yusuf lari nggak mau. Tapi tetap Yusuf di penjara. Kalau dalam catatan tafsir Kemenak kayaknya cuman 7 tahun. Ya, di situ ada kisah setelah berjalan 7 tahun akhirnya Yusuf dikeluarkan. Akhirnya Yusuf sama Zulaikha jadian gitu ya. Wah ini berita nggak bener. Paling ini dari Israiliyat. Ya kemungkinan Yusuf itu di penjara sekitar 80 tahunan, lama, masya Allah. Nah inilah orang yang beribadah di waktu yang lebih primpen, pahalanya lebih besar. Makanya tatkala orang lalai kemudian dia beribadah, ini ya menjadi lebih besar pahalanya karena lebih tersembunyi. Kemudian berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah. Ya, satu lagi ya karena waktunya sudah habis. Ya. Tatkala orang beribadah di saat orang lalai jauh lebih berat, lebih susah. Lebih susah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghuraba'u kama bada fatuba lil ghuraba. Awalnya Islam nggak ada yang mau, dan orang yang menjalankan Islam ya siap-siap aja itu dibully, dan seterusnya. Nanti Islam kembali asing, tetapi kata Rasulullah berbahagialah orang yang asing. Berarti kebanyakan orang meninggalkannya, kemudian dia mengamalkannya, lebih berat. Ini, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya nanti dari umat-umat di belakang kalian, mereka akan menjumpai hari-hari yang penuh kesabaran. Menjalani harinya ini penuh kesabaran karena banyak yang sudah meninggalkan. Maka Rasulullah mengatakan lil mutamassiki fihinna yauma idzin, maka barang siapa yang memegangi agama Allah pada hari itu, bima antum alai, pada saat kalian saat ini beramal, yaitu kepada para sahabat, ya, ajrun khamsina minkum, maka bagi mereka pahala 50 kali lipat pahala di antara kalian. Ya. Ya Allah ya Rabbi, karena memang berat, ya berat. Kemudian hadirin azani wa azakumullah, yang terakhir, orang yang beribadah di saat orang lalai beribadah ini menjadikan tertolaknya petaka. Tertolaknya apa? Bencana, kehancuran. Kalau dalam kitab Fathul Majid disebutkan la taqumu sa'ah hatta la yuqal Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai nanti tidak ada orang lagi yang mengucapkan Allah Allah Allah, begitu. Maksudnya ya beribadah kepada Allah. Berarti kalau di saat semua orang meninggalkan ibadah, kira-kira bumi ini manfaat nggak diperpanjang? Tidak, hancur semuanya aja. Langit digulung, bumi digenggam, hancurin aja. Tetapi tatkala ada orang yang masih beribadah, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara manfaat orang beribadah di saat
orang lalai mengerjakannya. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak lalai dan menyebabkan orang lain tergugah untuk mengerjakan apa? Kebaikan. Dan semoga Allah juga meringankan kita dalam beribadah dan memudahkannya dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang menjadi penguat kita beribadah, seperti rezeki, istri yang soleha, anak-anak yang soleh-soleha, ya, kesehatan badan kita, tetangga yang baik, teman yang baik, ya, sehingga kita terasa ringan di dalam taat kepada Allah SWT. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan juga syaitan. Al-afu minkum walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.